Selamat datang di Vocare Ministry. Channel ini khusus membahas tema-tema integrasi antara iman Kristen dengan kehidupan sehari-hari terutama di dalam dunia pekerjaan. Mengapa iman Kristen? Karena firman Tuhan bukan berisi dalil-dalil ataupun preposition, tetapi firman Tuhan adalah kisah Allah yang berinteraksi dengan umatnya. Sehingga kita seharusnya memancarkan kasih Allah di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Topik kita kali ini adalah pengedar dan pengguna. Ada seorang teman saya menyampaikan, "Pak, kenapa topiknya kurang enak didengar?" Ya, saya bilang ini topik yang hyperbol. Saya diinspirasikan pada waktu beberapa tahun yang lalu, saya sedang meeting di satu perusahaan rokok besar di Indonesia. Saya pergi ke kantornya. Yang mengherankan adalah di semua tempat yang saya masuki, di lorong, di tempat meeting, di tempat kerja, ditulis dilarang merokok. Luar biasa. Perusahaan rokok, di office-nya sendiri tidak boleh ada orang yang merokok. Kemudian secara iseng saya tanya kepada staf atau manajer yang meeting dengan saya, "Kenapa kita dilarang merokok di sini? Ini kan perusahaan rokok." Dia dengan diplomatis menyampaikan, "Wah Pak, kami ini kan pengedar, bukan pengguna." Wih, luar biasa jawabannya. Kemudian suatu saat saya ketemu lagi dengan direktur dari satu perusahaan rokok yang lain. Dia sebetulnya anak owner. Saya tanya, "Bapak kok nggak merokok?" Dan dia jawab secara diplomatis, "Pak, kalau saya merokok, saya tidak bisa mencicipi lagi rokok, membandingkannya." Wih, diplomatis juga. Kemudian saya menelusuri lagi, kata pengguna dalam bahasa Inggrisnya user, pertama kali digunakan di dalam dunia narkoba. Orang-orang yang kecanduan narkoba disebut user. Tetapi kemudian belakangan kata user dipakai juga di dalam dunia teknologi informasi, di mana kita yang menggunakan sosial media disebut sebagai user. Nah, kali ini kita akan membahas seputar kecanduan kita dengan dunia sosial media. Mari kita mulai. Yang luar biasa bagi saya yang pernah hidup berapa puluh tahun yang lalu sebelum ada gadget, di mana di sini satu gadget multifungsi. Dulu nggak ada. Kalau kita mau main game, ya ada konsol game. Kita mau lihat kamus, ya ada beli alat untuk melihat kamus. Tidak bisa satu gadget dengan multifungsi. Tetapi ini sekarang sudah memungkinkan. Dan luar biasanya lagi, kecanggihannya itu luar biasa. Bisa belanja, bisa menonton film, bisa lihat map. Jadi kalau kita sedang jalan di daerah yang kita nggak kenal, sekarang mudah sekali. Kita mau menuju ke tempat itu, jarang kita menyasar. Oke, kita lanjutkan. Maka teknologi telah memanjakan kita. Dia seakan-akan seperti hamba yang patuh. Teknologi telah melayani kita dengan tanpa pamrih, tidak bayar, kapan saja, di mana saja, sepanjang terkonek dengan internet. Dia bisa menghibur kita saat kita kesepian. Kita bisa ketawa sendiri waktu nonton satu film di gadget kita. Bisa meyakinkan saat kita tersesat. Atau mengarahkan saat kita kehilangan kendali. Google. Dia menjadi search engine yang maha tahu dan ajaib sehingga disebut iGod. Apa-apa kalau kita mau tahu, zaman dulu susah sekali. Sehingga informasi dulu mahal sekali dan diperjualbelikan. Kalau kita ingin mencari sesuatu, carinya buku, katalog,
yang diimpor dari luar negeri yang membutuhkan waktu yang lama sekali. Sekarang mau tahu apa? Googling. Ya, sebab dia maha tahu dan ajaib sekali. Sehingga kita bisa mencicipi kemahatauan. Apapun yang kita mau tahu, kita tinggal masukin keyword, keluar semua. Bahkan bisa segala yang terkait dengan yang kita cari itu akan keluar. Karena algoritma Google memungkinkan kita mengakses dunia melalui web. Maka orang-orang matematik yang jago-jago itu luar biasa menjadi ahli-ahli di dunia IT untuk membuat algoritma dan sebagainya yang memudahkan orang untuk mencari sesuatu. Sehingga iman kita dalam jawaban Google hampir mutlak. Di tengah kekacauan internet, Google membawa keteraturan. Pertanyaannya, apakah itu netral? Zaman dulu, sebelum ada dunia IT yang maju seperti ini, kita kalau ada sesuatu yang kita muncul, yang kita belum pernah tahu, kita jadi bingung. Kita seringkali jadi berdoa sama Tuhan, atau mencari orang pintar di gunung, seperti gambar ini. Ya, tetapi sekarang tidak perlu. Apapun bisa dijelaskan melalui Google. Kita tinggal memasuki kata kunci. Ya, rahasia untuk menemukan semua pengetahuan adalah cukup menggunakan kata kunci yang benar pada saat Anda googling. Kata kunci yang tidak benar pun kita bisa cari yang kita mau. Kita lihat Facebook. Ya, kita sudah beralih dari multitasking ke multi-living. Kita lihat gambar di sebelah kanan ini. Dia sedang mencoba mencari teman di Facebook sebanyak mungkin. Teman di sekelilingnya dia tidak anggap. Ya, jadi Facebook menolong kita untuk mencari teman, tetapi mengurangi kemampuan kita untuk mendapatkan teman sesungguhnya. Lingkaran sosial kita luas, tetapi dangkal. Facebook friend kita timbul pertanyaan baru. Apa itu teman yang sejati? Seperti Nuh pernah menyelamatkan binatang, begitu pula Apple, Amazon, Facebook, Google, Microsoft, dan yang lain-lain menjadi penyambung hidup yang membuat kita bertahan. Laptop Apple bagaikan pelangi yang memberi tanda bahwa semuanya sudah aman. Google mengulurkan sehelai daun zaitun yang menyatakan bahwa kita aman untuk melakukan pencarian. Kita memperlakukan para pemimpin mereka seperti orang bijak atau oracle yang dapat melihat masa depan, menjadi iGod yang kita puja. Inilah iGod yang kita sembah, yang kita puja. Ini pendiri daripada Apple, almarhum Steve Jobs. Dia mengutamakan estetik luar biasa yang diciptakannya, mempunyai keindahan yang luar biasa. Kemudian ada Jeff Bezos. Dia sekarang menjadi orang terkaya di dunia. Google membuat otoritas melalui algoritmanya. Hampir semua yang dia sampaikan dianggap kebenaran, mempunyai otoritas. Dan Facebook yang membangun teman di dunia maya. Apakah itu teman sejati? Tidak. Kita sebagai orang Kristen, kita harus sadar sekali, hati manusia adalah pabrik berhala. Setiap dari kita ahli dalam menciptakan berhala. Apakah itu berhala? Segala sesuatu yang menyerap hati dan imajinasi kita lebih daripada Tuhan. Hati-hati, ini kita mesti introspeksi diri kita dengan menggunakan gadget setiap hari. Apakah itu mendekatkan kita pada Tuhan atau malah sebaliknya, menjauhkan kita daripada Tuhan. Dunia kita menjadi hyper connected 24 jam dalam 7 hari. Jadi tidak ada istirahat. Istilah 24 garis miring 7.
Jadi sangat terkoneksi setiap saat. Kita tidur pun handphone kita, gadget kita ada di sebelah kita. Sehingga membuat konsentrasi mudah teralihkan. Jangkauan atensi menjadi pendek. Constant distraction, gangguan yang secara konstan membuat kita berpikir dangkal dan hidup kita juga dangkal. Sumber daripada distraction, gadget, texting, dan Facebook hanya dapat fokus terhadap suatu tugas selama 3-5 menit. Ini jauh sekali dengan orang-orang yang hidup sebelum dunia gadget. Mereka belajar sungguh-sungguh secara teratur. Sekarang ini belajar berdasarkan image dan sangat dangkal sekali. Akibatnya, mengurangi kemampuan konsentrasi, memperkecil kapasitas observasi dan belajar, tidak mampu fokus dalam satu masalah. Siapa itu yang disebut pengedar? Inilah yang saya sebutkan sebagai pengedar. Terakhir saya ambil ini, tahun lalu punya ini dari majalah Forbes, ya. Ini adalah orang-orang 9 terkaya di seluruh dunia. Dari 9 ini hanya satu yang bukan dari IT, yaitu Warren Buffett. Ya, sebetulnya dia punya kekayaan besar sekali karena dia pernah berjiwa hati yang lapang dan menjadi donatur besar dalam untuk pekerjaan sosial. Tapi seluruhnya 8 ini yang paling tinggi kekayaannya adalah semua dari dunia IT. Dan ini mereka orang-orang yang belajar yang sehingga menciptakan gadget yang canggih, membuat banyak orang terpukau sehingga tidak bisa belajar. Itulah gadget. Inilah pengedar. Sangat ironis sekali. Dunia ini sekarang menjadi dunia yang terbelah. Credit Suisse Global melaporkan tentang kekayaan. Kita melihat jomplangnya ketidakadilan yang terjadi. Kekayaan di atas 1 juta US dollar atau sekitar 15 miliar itu hanya 1% penduduk dunia yang mempunyai kekayaan di atas sekitar 15 miliar. Dan itu menguasai 44% kekayaan dunia. Di tangan 1% penduduk dunia menguasai 44% kekayaan dunia. Orang yang mempunyai kekayaan di bawah 10.000 atau sekitar 150 juta, beli rumah di Indonesia pun 150 juta adalah rumah yang sangat kecil sekali dan di daerah yang terpinggirkan. Itu dikuasai oleh 56,6% penduduk dunia dan hanya menguasai 2% kekayaan dunia. Penduduk 56% dari penduduk dunia hanya menguasai 2% kekayaan dunia. 1% orang kaya menguasai 44% kekayaan dunia. Ini yang saya sebut pengedar dan pengguna. Siapa produsen? Nah, ini dia, Insta, Amazon, Google, Facebook, Twitter. Siapa kita? Kita diberi kenikmatan tanpa bayar, tetapi data kita diambil, kemudian diproses dengan algoritma yang luar biasa, kemudian dijual kepada customer sebagai pemasang iklan, dan dengan segmen-segmen tertentu, iklan itu membombardir kita. Karena kita tidak bayar, kita tidak bisa menolak iklan yang ditampilkan di gadget kita. Sehingga kita bukan customer, kita adalah user atau sebagai produk yang dijual ke customer. Ironi. Apa ciri-ciri pengedar dan pengguna? Mari kita lihat. Pengedar itu pasti produsen. Pengguna jadi konsumen. Pengedar kreatif atau proaktif,
pengguna adalah reaktif. Pengedar pasti pembelajar. Kalau orang di IT tidak belajar, kemajuan IT itu cepat sekali. Dan cepat menjadi usang, dan kemampuan belajar kembali itu harus ada. Jadi kita nggak bisa berpegang terus pada teknologi yang lampau, karena teknologi itu secara sangat cepat sekali akan berganti. Nah, kalau pengguna itu surface learning, belajar seadanya. Belajar hanya membaca judul, dianggap sudah tahu isinya. Kalau pengedar, dia bisa menghubungkan, connecting the dot. Satu kasus atau satu ilmu, dia bisa kaitkan dengan satu yang lain, sehingga mendapatkan satu pengertian yang jauh lebih luas. Tapi pengguna itu dot people, hanya bisa lihat satu titik saja, dan tidak bisa melihat keterkaitannya satu dengan yang lainnya. Pengedar itu mempunyai nilai tambah tinggi. Nilai tambah tinggi tidak mudah digantikan. Tapi pengguna nilai tambah rendah mudah digantikan. Kalau mudah digantikan dengan mesin, di outsource, berarti masa depan kita bisa menjadi tidak menentu. Karena nilai tambah kita rendah dan mudah digantikan. Pasti karya kita pun juga tidak bernilai rendah. Kalau pengedar, nilai tambah tinggi dan tidak mudah digantikan karena ilmunya sangat hebat sekali dan itu dimiliki hanya oleh sedikit orang. Sehingga menjadi siapa the winner dan the loser? Kalau the winner pasti melihat kesempatan dalam kesempitan. The loser melihat kesempitan dalam kesempatan yang besar pun dia nggak bisa lihat. Kalau the winner itu agile, lincah, dan tahan banting. The loser mudah menyerah dan pasif. The winner, dia bilang lebih baik mati dalam ombak daripada saya nggak bekerja. Kadang-kadang mereka bisa bekerja 15 jam, 18 jam sehari dan mereka tidur di kantor. The loser, dia hanya bisa mau berdiri di pinggir pantai saja. Menjadi penonton, tidak mau berkarya. The winner harusnya menjadi saksi Kristus dengan berani. The loser ada lagu yang mengatakan, tangan hampa kupulangkan, tidak ada jiwa yang kita bisa bawa, tidak ada penginjilan yang kita lakukan. The winner ini pasti sedikit orang, the loser pasti banyak orang. Di Tesalonika, 2 Tesalonika 3 mengatakan, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya, dengan demikian makan makanannya sendiri. Tangan orang rajin memegang kekuasaan, tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Itu kata Amsal 12:24. Orang malas tidak akan menangkap buruannya, tetapi orang rajin akan memperoleh harta yang berharga. Satu Timotius nasihat daripada Rasul Paulus kepada Timotius yang masih muda. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Nasihat saya, mungkin yang sudah ada usia, jadilah generasi pembelajar, hai anak-anak muda, rajin dan menjadi teladan. Berani menempuh jalan yang jarang dilalui orang karena sulit. Itu adalah jalan sang juara. Sehingga kita bisa bercahaya seperti bintang-bintang di dunia. Camkan ini, hai anak-anak Tuhan, belajar baik-baik dan menjadi saksi Kristus di tengah dunia ini. Amin.